Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matihi tatimmus salihat walhamdulillahi ala kulli hal. Lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masih berada dalam bab tentang salat berjamaah dan keimaman. Masuk hadis 424. Wa anhu qala, dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Datang seorang laki-laki buta ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Ya Rasulullah, innahu laysa li qaidun yaquduni ila al-masjid. Ya Rasulullah, saya tidak memiliki penuntun yang menuntunku ke masjid. Mengingat orang ini memang butuh pada penuntun karena kondisinya ada dalam keadaan buta. Farakhasa lahu, lalu Nabi pun memberikan rukhsah kepadanya, memberikan keringanan. Rukhsah itu adalah satu istilah yang perubahan hukum dari sulit menjadi mudah. Kalau dia ada di hukum asal disebut dengan azimah, tapi ketiga berubah menjadi mudah disebut dengan rukhsah. Nabi pun memberikan kelonggaran untuknya, kelonggaran untuk tidak menghadiri salat berjamaah. Falamma walla da'ah, ketika orang ini berpaling hendak pulang, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Faqala, hal tasma'un nida'a bis-shalah? Apakah engkau mendengar seruan azan? Qala, na'am, saya mendengarnya. Qala, fa'ajib, maka penuhilah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Fa'ajib, maka penuhilah. Apa yang dipenuhi di sini? Salat berjamaahnya atau menjawab azannya? Fa'ajib juga bisa bermakna jawablah. Baik. Mari kita lihat riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud agar kita mendapatkan kejelasan. Salah seorang sahabat yang bernama Ibnu Ummi Maktum datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, inni rajulun dharirul basar."
Saya ini adalah orang yang kehilangan pandangan, kehilangan penglihatan, alias buta. Berarti yang bertanya ini, yang di riwayat sebelumnya hanya disebut rajul, tidak jelas siapa laki-lakinya. Dalam riwayat yang lain penanyanya adalah Ibnu Ummi Maktum. Syasi'ud dari wali qaidun la yulaimuni fahal li rukhsah, fahal li rukhsatun an usalli fi baiti. Rumah saya agak jauh dari masjid dan saya punya penuntun, tetapi penuntunnya ini tidak berkenan bagi saya, tidak cocok. Fahal li rukhsah, adakah rukhsah dan keringanan untukku, keringanan untuk salat di rumah saja? Qala hal tasma'un nida, apakah engkau mendengar azan? Qala na'am, saya mendengar azan. Qala la ajidu laka rukhsatan, saya tidak mendapatkan rukhsah untukmu, saya tidak mendapatkan keringanan untukmu. Berarti yang disuruh tadi menjawab bukan menjawab azannya. Yang dimaksud fa'ajib, penuhi, maksudnya penuhi panggilan sholat tersebut. Karena dalam riwayat Abu Dawud yang tegas ini mengatakan, saya tidak mendapatkan kelonggaran untukmu, tidak ada keringanan untukmu. Baik kaum muslimin, hadis ini menunjukkan wajibnya sholat berjamaah di masjid. Lantaran Nabi SAW tidak menemukan dispensasi atau keringanan bagi laki-laki buta yang tidak memiliki penuntun untuk pergi ke masjid. Tidak ada dispensasi. Para laki-laki buta ini tidak ada penuntunnya, tidak ada yang mengantarkannya ke masjid. Namun pun begitu, Nabi tidak memberikan kelonggaran dan keringanan untuknya, mengingat suara muazzin masih terjangkau olehnya. Suara muazzin masih terjangkau olehnya di tempat ia tinggal. Lalu bagaimana halnya dengan orang yang tidak buta dan sanggup pergi ke masjid? Tentu lebih wajib lagi. Ya, alias kalau orang buta saja dia mesti ke masjid karena mendengar azan, yang tidak buta dan sehat lebih wajib lagi untuk datang ke masjid. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, hadis tentang orang buta ini adalah dalil wajibnya sholat berjamaah. Terang benderang, ya, sudah jelas, tidak mengandung kesamaran. Ya. Jadi orang buta pun ada kewajiban untuk menghadiri sholat berjamaah. Kaum muslimin, yang menjadi patokan dalam wajibnya seseorang menghadiri salat berjamaah, ya, adalah terdengarnya suara azan. Yang menjadi patokan wajibnya salat berjamaah, ya, wajibnya seseorang menghadiri salat jamaah adalah terdengarnya suara azan di tempat yang bersangkutan, di tempat orang yang terkena kewajiban untuk berjamaah itu, yakni azan yang dikumandangkan di tempat yang tinggi. Karena kebiasaan Bilal jika berazan, beliau naik di tempat yang tinggi, ya, yang kebetulan di masa itu ada bangunan tinggi di samping masjid Nabi SAW. Ya. Jadi azan dikumandangkan di tempat yang tinggi. Yang kedua, tanpa menggunakan pengeras suara, tidak pakai speaker. Ya. Yang dikumandangkan di keheningan
dan tidak ada penghalang yang menghalangi sampainya suara azan tersebut ke tempat yang bersangkutan, ke tempat orang yang terkena kewajiban untuk menghadiri salat berjamaah di masjid. Jadi itu ukurannya, ya, ukuran. Jadi perlulah kita mungkin mengukur-ukur, ya, jangkauan suaranya muazzin di keheningan malam. Tapi di sini tampaknya juga masih sulit untuk diuji cobakan karena masih terdengar suara mobil yang wirawiri, ya. Jadi sekalipun di tengah malam tetap masih ada kebisingan. Atau coba-coba ke padang pasir di bagian mana, ya. Jadi naik ke tempat yang tinggi, lalu kemudian kumandangkan azan dengan suara yang tinggi. Ini kira-kira kenanya berapa radiusnya berapa ratus meter, ya. Kira-kira radiusnya berapa ratus meter, 100 meter, 200 meter, 300 meter, ya. Ini perlu karena nanti ada mendengar secara hakiki dan ada mendengar secara hukuman. Ya, maksudnya mendengar secara hukuman, boleh jadi ada orang tinggal 50 meter di dekat masjid, dia kemudian menutup pintu rumahnya, lalu kemudian menghidupkan kipas anginnya kebetulan kipas angin yang jadul, ya, suaranya kerak 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 kerak, hingga ketika azan dikumandangkan di Masjid Al-Irsyad ini tidak terdengar olehnya. Tetapi secara hukum dia sudah tahu bahwa waktu sholat itu misalnya jam 6, waktu maghrib jam 5.15. Waktu itu azan dikumandangkan, ya. Secara hukum dia mendengar. Secara hukum dia mendengar walaupun dia tidak mendengar saat itu, ya. Alias ketika ini semua disingkirkan, ya, pintu dibuka, kipas angin dimatikan, dia akan mendengar. Nah, maka ini kaum muslimin sekalipun dia tidak mendengar tetapi secara hukum dia mendengar, maka ia juga terkena kewajiban untuk menghadiri sholat berjamaah. Nah, itu yang dikatakan oleh para ulama bahwa wajibnya menghadiri salat berjamaah sekiranya suara azan itu sampai di tempat kita, sampai terdengar oleh kita, walaupun itu sayup terdengar oleh kita. Adapun jika terdengar melalui suara speaker, ya, maka ini tidak ada kewajiban menghadiri sholat di masjid tersebut. Sebab jika suara azan melalui speaker ini jadi patokan, maka speaker sekarang ini, zaman kini, bisa menjangkau sampai beberapa kilometer dari masjid. Ya, apalagi kalau menaranya semakin tinggi, ya, semakin tinggi berarti jangkauannya semakin luas. Nah, baik. Begitu juga kaum muslimin dengan orang yang tuli, ya, dia posisinya tuli, dia tidak mendengar setiap hari azan yang dikumandangkan, tetapi secara hukum, ya, secara hukum dia mendengar, secara hukum dia tetap terkena kewajiban untuk menghadiri sholat berjamaah. Baik, jadi sekali lagi patokannya adalah terdengarnya suara azan dikumandangkan. Baik. Kemudian kaum muslimin, hadis di atas menunjukkan bahwa orang buta atau tuli atau yang semisal bisu bukan uzur untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Jadi buta itu bukan uzur untuk meninggalkan sholat jamaah, kecuali jika uzur buta ini ditambah dengan uzur lainnya, ya. Semisal jika ia pergi ke masjid sampai nyebrang jalan raya ini, ya, menyebabkan ada kekhawatiran kuat dia tertabrak karena padat dan ramainya lalu lintas, maka ia ada uzur untuk tidak menghadiri sholat berjamaah. Ya, berarti tidak wajibnya karena sebab lain, bukan karena semata-mata dia buta. Jika orang buta ini punya uang untuk membayar penuntun, ya, jadi dia punya uang, dia tidak punya penuntun tetapi dia bisa membayarnya, ya, bisa diberi mukafa'ah per bulan, ya, maka ia wajib mendatangkan penuntun tersebut,
yang menuntun dia datang ke masjid. Jadi butanya bukan alasan untuk tidak hadir di masjid. Demikian kaum muslimin. Baik. Bahwa salat berjamaah, ini faedah yang lain. Bahwa salat berjamaah di masjid bukan fardu kifayah. Karena dalam mazhab Syafi'i, berjamaah itu fardu kifayah, alias jika sebagian kaum muslimin sudah mengerjakan salat berjamaah maka gugur kewajiban yang lain. Sebab jika kaum muslimin salat berjamaah ini sifatnya fardu kifayah, maka Nabi dan sahabat yang mengerjakan salat di masjid itu sudah mencukupi. Lalu apa perlunya Nabi SAW berencana membakar rumah-rumah orang yang tidak ikut salat berjamaah, dan juga tidak memberikan keringanan kepada laki-laki yang buta yang memang sudah semestinya diberi keringanan untuk tidak ikut berjamaah. Ya, berarti ini menunjukkan bahwa salat berjamaah itu adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Baik. Dan terakhir kaum muslimin, faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan antusiasnya sahabat dalam meluruskan dan membenarkan amal mereka, di mana sahabat Ibnu Ummi Maktum tidak memutuskan sendiri akan kondisi yang dialaminya, yaitu kebutaan, sebagai uzur untuk meninggalkan sholat berjamaah. Namun untuk mengetahui bahwa ini uzur atau tidak uzur, ia datang kepada Nabi dan menanyakan hal itu. Ini bagian dari uzur atau tidak? Dan ternyata Nabi tidak menganggapnya sebagai uzur karena ini sholat berjamaah. Kadang kita kaum muslimin bikin uzur-uzur sendiri. Kena pisau tangannya, lalu kena kasih obat minyak zaitun atau ditambal atau apa gitu, ditutupi. Setelah itu ditanya, kenapa nggak berjamaah? Anu mas, uzur mas, tangannya kena pisau, nggak berjamaah. Itu uzur yang kita buat sendiri. Lihat sahabat Ibnu Ummi Maktum dengan kebutaannya seperti itu, ia tidak membenarkan dan tidak menghalalkan dirinya menganggap ini sebagai uzur, kecuali bertanya kepada Rasulullah SAW. Dan betul saja, ketika hal itu ditanyakan kepada Rasulullah, ya awalnya Nabi memberikan uzur. Namun ketika Nabi tahu bahwa orang buta ini mendengar azan, Nabi tidak memberikan uzur kepadanya. Dia diwajibkan untuk datang ke masjid untuk salat berjamaah. Jadi jelas kaum muslimin ya, kita ini sehat-sehat loh, tidak buta. Ya. Masa semangatnya kalah dengan Abdullah Ibnu Ummi Maktum yang sekalipun buta, ia tetap datang ke masjid, dan bayangkan ia tidak memiliki penuntun. Ya. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana ketika beliau datang ke masjid tanpa penuntun. Jadi meraba-raba dinding-dinding rumah. Ya, dinding-dinding rumah sekaligus mengingat-ingat masjid Nabi itu seperti apa. Nah, seperti itu. Baik kaum muslimin, hadis berikutnya an Ibni Abbasin radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sami'a an-nidaa falam ya'ti fala salata lahu illa min uzrin. Barang siapa yang mendengar azan dikumandangkan namun ia tidak datang, alias ia tidak menghadiri panggilan untuk salat berjamaah, fala salatalah, maka tidak ada salat baginya, alias tidak sah salatnya, illa min uzrin, kecuali jika memang ada uzur. Ya. Jadi dengar azan dikumandangkan tapi tetap salat di rumah, tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya. Dia mesti harus ke masjid. Baik kaum muslimin, rawahu Ibnu Majah wa Daraqutni wa Ibnu Hibban wal Hakim. Jadi ada beberapa perawi yang meriwayatkan hadis ini. Wa isnaduhu ala syarti Muslim, dan sanadnya ini berdasarkan kriteria Muslim. Alias orang-orang yang meriwayatkan hadis ini sudah enggak masalah.
Karena orang-orang yang meriwayatkan hadis ini sama dengan kriteria yang diterapkan oleh Imam Muslim. Ya. Tetapi lakin rajjaha ba'duhum waqfah. Sebagian ulama mengunggulkan bahwa hadis ini mauquf. Mauquf berarti ada perselisihan. Ya. Ini betul secara sanad oke, bagus, sehat. Tetapi yang menjadi persoalan yang merupakan perselisihan di antara ulama, ini ungkapan ini memang datang dari Nabi atau ungkapan ini datang dari Ibnu Abbas, ya, datang dari Nabi SAW, alias kalau ini betul datang dari Nabi, dinisbatkan kepada Nabi, berarti hadis ini disebut dengan apa? Hadis marfu, ya. Tapi jika ternyata ungkapan ini hanya sampai pada Ibnu Abbas, tidak sampai ke Nabi, berarti ini disebut sebagai hadis mauquf. Ya, berarti ini hanya ungkapan Ibnu Abbas. Nanti pertanyaannya, apakah ungkapan Ibnu Abbas ini bisa menjadi patokan dalam hukum? Nah, makanya sebelum membahas apa kesimpulan hadis ini, perlu didudukkan dulu ini mauquf atau marfu. Kalau marfu selesai sudah, ya, tidak sah sholat berjamaah antum di rumah kalau dengar azan dikumandangkan. Baik, hadis ini kaum muslimin yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daraqutni dan Hakim itu dari jalur Husaim. Ya, kita sedikit berbicara masalah sanad. Hadis ini di jalurnya diriwayatkan oleh Husaim bin Bisr dari Imam As-Syu'bah, ya, dari Syu'bah. Imam Syu'bah menerima dari Adi, Adi menerima dari Thabit, Thabit dari Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini apa berhenti di Ibnu Abbas atau di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik, intinya ada tokoh penting di sini yang akan menjadi pembincangan kita, yaitu Husaim menerima dari Syu'bah. Husaim menerima dari Syu'bah. Berarti Husaim ini murid daripada Syu'bah. Ia meriwayatkan hadis dari Imam As-Syu'bah. Baik. Selain Husaim, murid lain yang meriwayatkan dari Syu'bah, ya, yang menyambungkan ke Nabi, memarfukannya ke Nabi adalah Abdurrahman bin Ghazwan. Berarti ada dua murid daripada Syu'bah, ya, yang meriwayatkan dari gurunya yaitu Imam Syu'bah, ya, bahwa ini marfu sampai ke Nabi. Tetapi ada murid yang lain, muridnya Imam Syu'bah, sahabatnya Syu'bah, yang bernama Gundar dan Waqi. Gundar dan Waqi, keduanya meriwayatkan dari Syu'bah ke atas tapi tidak sampai ke Nabi, hanya sampai ke Ibnu Abbas. Ya, berarti yang menjadi perselisihan di sini di antara murid-muridnya siapa? Murid-muridnya Imam Syu'bah. Beberapa muridnya meriwayatkan dari Syu'bah sampai ke Nabi. Beberapa muridnya yang lain meriwayatkan dari Imam Syu'bah tidak sampai kepada Nabi. Nah, terus kalau murid-murid berselisih seperti ini, mana yang diunggulkan? Nah, kaum muslimin, Imam Al-Baihaqi lebih mengunggulkan, ya, bahwa hadis ini mauquf, tidak sampai marfu. Ya, alasannya, pertimbangannya karena Gundar dan Waqi yang merupakan murid dari Imam Syu'bah ini adalah dua perawi yang paling thiqah dalam meriwayatkan hadis dari gurunya Syu'bah. Ya, jadi kalau sekian ada murid, ya, ada berapa murid? 5-10 murid. Ada di antara murid itu yang paling terpercaya ketika menyampaikan berita dari sang guru. Nah, untuk kasus ini Gundar dan Waqi, dua murid yang paling thiqah dalam meriwayatkan hadis dari Syu'bah.
Dengan demikian kaum muslimin, banyak di antara ulama yang memposisikan hadis ini adalah hadis mauquf. Dan kami lebih cenderung kepada pendapat ulama yang mengatakan bahwa di sini adalah mauquf, tidak sampai berhukum marfu. Ya, jelas sampai sini ya untuk sekilas memahami persoalan ini. Baik. Jika ini sudah jelas, lalu apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Bahwa hadis ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah di masjid bagi yang mendengar azan, ya, baik secara hakiki atau hukman, adalah syarat sahnya sholat. Ingat, ini syarat sah. Syarat sah, syarat ya. Syarat itu kalau syarat tidak ada berarti amalan tidak sah. Baik. Maka barang siapa yang sholat di rumahnya, baik ia berjamaah ataupun sholat sendiri, tanpa ada uzur, maka sholatnya tidak sah. Dan ini adalah pendapat Ibnu Hazm, dan juga pendapat ini dinisbatkan kepada Ibnu Taimiyah. Bahkan dalam satu riwayat ini pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Jadi dengar azan tapi tidak ke masjid, tidak sah sholatnya, harus di masjid. Baik, kaum muslimin, mengingat keabsahan hadis ini diperselisihkan oleh ulama. Seperti yang kita bahas tadi, ada yang memarfukannya dan ada yang memauqufkannya. Dan yang unggul adalah mauquf, satu. Dan juga urusan besar seperti ini, yaitu sah tidaknya sholat, ini syarat atau bukan syarat, ini tidak bisa ditetapkan dengan semata perkataan sahabat, ya. Ini tidak bisa ditetapkan semata hanya dari perkataan Ibnu Abbas, ya, karena ini persoalan besar, persoalan penting. Dengar azan lalu sholat berjamaah di rumah atau sholat sendiri, tidak sah semua sholatnya itu. Ini persoalan besar, ya. Dan sahihnya hadis-hadis yang menyebutkan tentang mufadalah, perbandingan antara berjamaah dengan sholat sendiri, di mana Nabi SAW menyebutkan bahwa sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding sholat sendiri. Artinya bahwa hadis ini mengakui adanya sholat sendiri, ya, sahnya sholat sendiri. Tetapi jika ia meninggalkan jamaah dengan memilih sholat sendiri, berarti dia berdosa. Tetapi secara hukum sholatnya adalah sah. Nah, dengan pertimbangan itu kita katakan bahwa keputusan mengatakan bahwa tidak sah sholat berjamaah jika tidak dilakukan di masjid, ini perlu ditinjau ulang dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah kami sebutkan. Baik kaum muslimin, jikapun anggaplah hadis ini marfu, ya, taruhlah hadis ini marfu, ya, kita tinggalkan perbedaan pendapat itu. Taruhlah hadis ini marfu, maka ungkapan tidak ada sholat bagi orang yang tidak berjamaah di masjid tanpa uzur, yang dimaksudkan, ya, yang dimaksudkan di sini adalah peniadaan kesempurnaan, alias tidak sempurna sholatnya, alias sudah sah tetapi tidak sempurna. Nah, dengan jalan ini kaum muslimin, hadis-hadis yang ada bisa dikompromikan dengan baik, tanpa harus membuang salah satunya. Jadi peniadaan yang dimaksud di sini peniadaan yang tidak sempurna. Ya, semisal tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia seperti ini. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia seperti ini. Maksud di sini tidak sempurna iman seseorang di antara kalian, bukan alias hilang iman bagi orang yang tidak melakukan seperti ini. Ya, baik. Kemudian kaum muslimin, lalu apa yang dimaksud dengan uzur? Dan uzur apa yang dimiliki seseorang hingga ia diberi kelonggaran untuk tidak berjamaah di masjid? Ini pertanyaan penting. Apa uzurnya? Apa itu uzur? Dan uzur apa yang diperkenankan seseorang tidak menghadiri salat berjamaah? Kaum muslimin, uzur itu adalah alasan yang membuat sesuatu perbuatan itu dimaafkan.
Atau bahasa yang lain, uzur itu adalah sesuatu yang menghilangkan celaan dari seseorang yang semestinya berhak untuk dicela. Karena adanya uzur, ya, karena adanya uzur, karena meninggalkan suatu perbuatan, orang ini tidak dicela karena adanya uzur tersebut. Seandainya tidak ada uzur itu, dia akan dicela atau dia akan terkena hukum. Nah, itu yang dimaksud dengan uzur. Dan di antara uzur yang seseorang diperkenankan meninggalkan sholat berjamaah di masjid adalah satu, sakit. Yaitu sakit yang memayahkan ia untuk datang ke masjid. Bukan sakit ringan, hanya semisal sakit kepala, sakit flu, gigi nyut-nyut sedikit, ya, bukan itu kaum muslimin. Ya, Nabi SAW di waktu atau di masa sakitnya pernah beliau salat di rumah, dan sakit beliau betul-betul parah sampai beliau berkata, muru Abu Bakar falyusalli bin nas, suruh Abu Bakar untuk mengimami orang-orang, sementara Nabi sendiri ada di rumah. Dan sakit Nabi benar-benar payah. Sakit Nabi waktu itu betul-betul keras, dan itu adalah sakit di mana Nabi SAW meninggal dunia. Begitu juga kata Ibnu Mas'ud, wa qad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq aw maridun. Kami berpendapat tidak ada orang yang bolos di masa kami dari salat berjamaah kecuali orang-orang yang munafik, jelas kemunafikannya, dan orang sakit. Jadi seperti itu. Adapun kalau sakit ringan kaum muslimin, maka kita sudah menyinggung sebelumnya, seandainya mereka mengetahui keutamaan apa yang terkandung pada salat isya dan salat subuh, la atauhuma, niscaya mereka akan mendatangi dua salat itu, walau kana habwan, sekalipun merangkak. Yang tahu kan orang merangkak, orang itu merangkak karena sakit, ya, karena tidak kuat berjalan. Nah, seandainya dia tahu keutamaan apa yang ada pada salat subuh dan salat isya, didatangi sekalipun dengan cara merangkak. Alias kalau masih kuat berjalan ke masjid kaum muslimin, walaupun masih meriang-meriang atau apa, datanglah, datang. Jangan jadikan sakit-sakit ringan itu sebagai alasan untuk tidak ke masjid. Ya, baik. Yang kedua, khawatir akan terancamnya jiwa, harta atau kehormatan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu uzur ya Rasulullah?" Kata Nabi, rasa takut dan sakit. Takut dan sakit. Alias kaum muslimin, jika terjadi huru-hara di kampung antum, lalu ada panggilan salat di masjid, khawatir antum keluar dari rumah, misalnya apalagi salat subuh atau salat isya, khawatir jiwa antum terancam, maka ada uzur, Anda tidak perlu salat berjamaah di masjid. Atau misalnya jika Anda mendengar kabar bahwa ada harimau lepas di kampung kita, suatu waktu bisa menerkam siapa saja, maka Anda tidak wajib untuk salat berjamaah, ini adalah uzur. Atau masalah corona kemarin, ya, dikhawatirkan jika ke masjid ini mengancam jiwa, terjadi ada penyebaran, ya, ada penyebaran, walaupun sebenarnya hadis mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular, ya, dikhawatirkan mengancam jiwa, maka antum ada uzur dan boleh sholat di rumah. Baik. Yang ketiga kaum muslimin, terdesak atau kalau bahasa Jawa kebelet, buang air besar atau buang air kecil, ini uzur untuk tidak sholat berjamaah. Begitu juga makanan telah dihidangkan dan Anda dalam kondisi amat menginginkan makanan itu, Anda lapar, maka dalam kondisi itu ada uzur untuk tidak menghadiri sholat berjamaah. Sekiranya menghabiskan makanan itu, habis sholat berjamaah di masjid, maka antum tidak berdosa. Rasulullah SAW bersabda, la salata bihadrati ta'amin, tidak ada sholat, alias tidak sah sholat apabila makanan telah dihidangkan. Ya, sudah mau sholat, loh kok tiba-tiba istri menghidangkan makanan.
Di sisi yang lain Anda sudah lapar memang, pulang dari kerja, lapar. Sementara di masjid terdengar iqamah, maka kaum muslimin dalam kondisi seperti ini wajib untuk makan. Anda tidak ke masjid, makanlah. Ya, hilangkan rasa lapar Anda. Sebab jika Anda tetap nekat ke masjid, maka dijamin salat tidak khusyuk, karena selalu teringat dengan makanan yang dihidangkan di meja, khawatir direbut oleh anak-anak atau dimakan oleh kucing dan lain sebagainya. Begitu juga yudafi'uhul akhbathan, dia terdesak untuk buang air besar, kebelet, bukan cuma sekedar berasa, jadi ini maksudnya kebelet kalau bahasa Jawa. Orang jika sampai dia kebelet di dalam salatnya, ya, maka kaum muslimin pikiran dia tidak konsentrasi dalam salatnya, tetapi ya yang terbesar yang ada di pikiran dia adalah kamar mandi, ya, atau dalam hatinya dia mengumpat imam karena terlalu lama saat mengimami salat, sementara dia sudah dalam kondisi yang. Oleh karena itu Imam Ibnu Hajar ketika membuat bab khusyuk fis shalah, beliau itu tidak macam-macam, seperti membuat pelatihan-pelatihan bagaimana khusyuk dalam salat, hadirkan sesuatu di pikiran kita bahwa Allah itu begini, seperti ini, tidak begitu. Ibnu Hajar ketika membuka bab tentang khusyuk dalam salat, beliau memasukkan hadis-hadis ini, alias jangan salat saat Anda kebelet buang air besar atau buang air kecil. Jangan salat ketika makanan sedang dihidangkan. Jangan salat sambil melihat-lihat ke langit. Jangan salat sambil berkaca pinggang. Alias kaum muslimin, ya, perbuatan-perbuatan apa saja yang membuat pikiran kita porsinya lebih banyak di luar salat dibanding di dalam salat, berarti tidak khusyuk, ya. Tapi ketika misalnya porsinya lebih banyak di dalam salat, lalu muncul pikiran-pikiran dari luar tetapi tidak mendominasi, antum masih disebut dengan khusyuk. Sama ketika antum berkendara, naik motor, ya, Anda berkonsentrasi, ya, Anda kadang masih melihat di kanan kiri pemandangan, ya, kadang masih bisa meluruskan rambut, bahkan kadang masih melihat HP. Tapi sebaiknya Anda jangan melakukan itu. Baik saat berkendara. Nah, seandainya hilang konsentrasi dia, akan terjadi kecelakaan. Nah, seperti itu pendekatan dari makna khusyuk, alias adanya pikiran-pikiran luar tetapi tidak mendominasi, ya, tidak mendominasi salat kita, maka hal itu masih masuk dalam kategori khusyuk. Baik, kemudian kaum muslimin, ketiduran tidak ada dosa, ini adalah uzur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha," siapa yang ketiduran atau lupa, falyusalliha idza dzakaraha, maka ia kerjakan kapan ia mengingatnya. Kemudian hujan deras, ya, hujan yang membuat baju bisa basah kuyup, atau kemudian cuaca yang teramat dingin, dan beberapa uzur-uzur yang lainnya, misalnya habis makan sate disertai dengan bawang mentah, ya, mau masuk masjid terasa baunya, maka tinggalkan. Ini adalah uzur, ya. Baik, dan masih banyak uzur-uzur yang lainnya, dan bukan tempatnya membahas tentang uzur-uzur apa saja yang diperkenankan untuk tidak menghadiri salat berjamaah, karena ini ada pembahasannya tersendiri. Baik, demikian hadis pertama. Hadis yang kedua tentang persoalan salat berjamaah. Berikutnya kaum muslimin, hadis yang terakhir. Wa an Yazid bin al-Aswad radhiyallahu anhu qala annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi, bahwa Yazid pernah salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masjid yang ditempati waktu itu adalah Masjid Al-Khaif. Masjid Al-Khaif yang berada di mana? Di Mina. Masjid Khaif yang ada di Mina. Berarti ini peristiwa ada di mana? Di Mina di musim haji. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza huwa bi rajulain lam yusalliya.
Setelah Nabi sholat, Nabi mendapati ada 2 orang laki-laki di dalam masjid. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan di dalam masjid, bukan di luar masjid. Lam yusalliya, yang keduanya tidak ikut sholat. Fada'a bihima, lalu keduanya pun dipanggil oleh Nabi SAW. Faji'a bihima tar'adu faraisuhuma, lalu keduanya pun datang sambil gemetaran. Jadi datang sambil gemetaran. Nabi ini gak nanya apa-apa, tapi orangnya sudah merasa tidak nyaman karena dipanggil oleh Nabi. Ya. Subhanallah, pada diri Nabi itu terkumpul 2 hal: kelembutan dan kewibawaan. Kelembutan dan kewibawaan, dan ini hampir jarang pada pribadi seseorang. Lihat Nabi SAW begitu besarnya wibawanya, sampai 2 orangnya dipanggil karena tidak ikut sholat sudah gemetar. Ya. Faqala lahuma, Nabi lantas bertanya kepada keduanya, ma mana'akuma an tusalliya ma'ana, apa yang mencegah tuan-tuan berdua ini tidak salat berjamaah bersama kami? Qala qad sallayna fi rihalina, kami ini sudah salat di rihal kami. Rihal itu lebih umum daripada bait. Ya, rihal itu bisa, yang penting di mana kita berada itu disebut rihal. Bisa di tenda, bisa di tempat kerja, bisa di mana dan lain sebagainya. Itu namanya rihal. Makanya ketika muadzin mengumandangkan azan di saat hujan, itu redaksinya sallu fi rihalikum, salatlah kalian di rihal kalian, alias di mana saja kalian ada pada waktu itu, ya salat di situ saja. Ya. Ada redaksi sallu fi buyutikum, salat di rumah, berarti di rumah. Itu lebih khusus. Tapi kalau rihal dia lebih luas. Baik. Ya Rasulullah, kami ini sudah salat di mana? Di tempat-tempat kami. Qala fala taf'ala, jangan lakukan lagi hal seperti itu. Idza shallaituma fi rihalikum, apabila kalian sudah salat di tempat-tempat kalian atau di rumah kalian, summa adraktumul imam wa lam yusalli, lalu engkau mendapati imam yang belum salat, fa shallaya ma'ahu, maka ikutlah kalian berdua untuk salat. Ikutlah salat bersama imam. Fa innaha lakum nafilatun, karena salat yang kau lakukan untuk yang kedua kali ini adalah nafilah, sebagai salat sunnah untukmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini adalah sahih. Baik. Faedah apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pertama, kaum muslimin disyariatkan mengulangi salat bagi orang yang datang ke masjid, sementara para jamaah di masjid belum lagi selesai mengerjakan sholat, masih dalam keadaan mengerjakan sholatnya. Jadi kita sudah sholat di masjid yang lain, misalnya maghrib, ya, masjid di samping rumah kita sholatnya cepat, ya, misalnya azan langsung qomah, 5 menit, 10 menit selesai. Datang ke sini belum lagi dimulai, atau sholat sedang berlangsung, dan saya ada di dalam masjid. Saya tidak diperkenankan hanya duduk di pojokan, ya, duduk di pojok, tidak ikut berjamaah. Ikut berjamaah, sunnahnya ikut berjamaah. Malah lebih parah lagi, ada orang tidak ikut berjamaah, ngobrol-ngobrol. Ini salah, dan kesalahan ini kaum muslimin masih sering kita dapatkan di kalangan para ikhwan. Tidak di Jember, tidak di Banyuwangi, tidak di ini, masih sering kami lihat ada yang dia sudah sholat subuh di tempat lain atau sudah sholat maghrib di tempat lain, hendak menghadiri kajian, di tempat kajian itu lagi sedang berlangsung sholat, dia tidak ikut sholat. Ya, dia tidak ikut sholat. Yang benar dia mesti sholat. Namun kaum muslimin, mengikuti sholat ini hukumnya apa? Ya, gabung bersama jamaah ini yang ada di masjid tersebut, apa hukumnya? Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib.
Kenapa wajib? Karena Nabi mengingkari perbuatan dua sahabat tadi yang tidak ikut. Kalau sekiranya sunnah, ngapain ditegur? Yang kedua, Nabi SAW berkata, fasallaya, solatlah. Berarti ini perintah. Dan dikuatkan dengan sabda Nabi yang lain yang sama dalam hadis ini, fala taf'ala, jangan lagi seperti itu. Jangan lagi seperti itu. Ini menunjukkan wajib. Sebagian lagi mengatakan dirinci. Kalau dia sudah salat berjamaah di masjid yang lain, lalu dia mendapati jamaah yang lain, maka itu sunnah. Kalau dia belum salat berjamaah, dia salat sendiri di rumah, atau dia belum salat lalu ada jamaah, wajib berjamaah. Rincian ini bagus. Tetapi jika melihat hadis ini tidak merinci. Pokoknya datang ke masjid, kau sudah berjamaah di tempat lain atau salat sendiri, ya ikut. Ya, jadi merinci ini tidak begitu kuat pendapat ini. Kemudian pendapat yang ketiga, sebagian berpendapat bahwa ini hanya sunnah saja. Hanya sunnah saja. Karena apa? Karena di bagian akhir ini hanya menyebutkan fa innaha lakum nafilah. Karena mengikuti jamaah bersama imam ini bagimu adalah nafilah, tambahan kebaikan. Nafilah ini berarti hukumnya sunnah. Nafilah ini adalah lawan kata lain dari mustahab, yaitu sunnah. Dengan demikian kaum muslimin, berarti mengikuti ini adalah sunnah. Tetapi sekali lagi, ini ada penegasan dari Nabi untuk ikut. Ya, walaupun sunnah, tetapi ini sunnahnya amat ditekankan. Jangan sampai tidak ikut berjamaah bersama imam. Baik kaum muslimin, hadis ini, kandungan hadis ini, yaitu ikut berjamaah bersama imam, ini sekaligus pengecualian atas larangan mengerjakan sholat setelah sholat subuh. Ini peristiwa setelah sholat subuh, dan juga sholat setelah sholat asar. Ini pengecualian, karena Nabi SAW bersabda, la sholata ba'da subhi hatta tatlu as-shams. Tidak ada sholat setelah sholat subuh hingga nanti matahari telah terbit. Jadi kalau kita yang sudah sholat subuh, dilarang keras melakukan sholat apapun kecuali setelah matahari terbit. Baik. Tetapi dikecualikan orang yang sudah sholat subuh di tempat yang lain, dia mau hadir di masjid ini untuk kajian, ternyata dia mendapati orang-orang lagi sedang sholat subuh, maka sholat lagi. Tidak mengapa. Jadi hadis ini pengecualian dari larangan sholat subuh, sholat setelah sholat subuh. Baik. Kemudian kaum muslimin, pengulangan sholat ini hanya berlaku di masjid, tidak berlaku di rumah-rumah. Misalnya jika kita ke rumah orang lain, ternyata di rumah itu sedang berlangsung sholat berjamaah, ya, antara bapak, anak, dan istri. Kita datang, oh lagi sholat berjamaah, tak sholat berjamaah, untuk mengamalkan hadis. Ya, apabila melihat seperti ini, jangan diam, tapi ikut berjamaah. Yang benar kaum muslimin, ini hanya terkait di masjid. Berdasarkan riwayat yang lain, Nabi bersabda, idza shallaituma fi rihalikuma, apabila kalian salat di rihal kalian, summa ataituma masjida jama'atin, lalu kemudian kalian datang ke masjid jamaah. Berarti ini terikat dengan apa? Masjid. Baik, kemudian kaum muslimin, hikmah dari kita mengikuti salat berjamaah untuk menghindari sangka-sangkaan yang tidak baik, ya, menghindari sangkaan yang tidak baik. Itu hikmahnya. Sebab jika kita tidak berjamaah, ada kemungkinan pikiran dari orang lain, kenapa orang ini tidak berjamaah? Apa imamnya tidak enak? Atau dia punya masalah dengan imam? Atau imamnya ini dipertanyakan akidahnya sampai dia tidak ikut berjamaah? Boleh jadi seperti itu kaum muslimin. Nah, disyariatkan ikut berjamaah untuk menghilangkan semua sangkaan-sangkaan seperti itu, menghilangkan dugaan-dugaan seperti itu, membantu orang lain tidak berbuat dosa. Nabi SAW ketika beliau itikaf, beliau didatangi oleh
dan dikunjungi oleh istri yang bernama Sofia bintu Huyai. Ya. Lalu kemudian, ya, setelah berbicara sejenak, ya, padahal rumah Sofia tidak begitu jauh, dan ini pun hanya itikafnya 10 hari. Tapi Nabi itu dikangeni oleh istri-istrinya. Sampai Sofia datang berkunjung, ngobrol-ngobrol, ya. Bisa saja Nabi menyuruh, wes pulang saja, saya lagi konsentrasi, ini 10 terakhir Ramadan. Ya. Tapi Nabi adalah orang yang baik hati. Beliau meladeni obrolan-obrolan istrinya. Hingga ketiga istri hendak pamit, maka Nabi pun bangkit berdiri mengantar istrinya pulang. Tetapi padahal kaum muslimin, rumah Sofia begitu dekat dari masjid. Tapi sebagai bentuk penghormatan seorang suami, bentuk perhatian seorang suami, diantarnya pulang. Padahal kaum muslimin, orang itikaf itu pada sejatinya tidak keluar kecuali kalau ada keperluan yang mendesak. Ini diantarnya. Sekarang banyak suami-suami yang punya mental yang kasih sayangnya kepada istri tidak begitu besar. Istri mau kemana, ayo pergi sendiri, kayak nggak punya motor aja, kayak nggak punya kaki, kayak nggak punya ini. Ya, diantar. Nabi nggak minta antar pulang, nggak, diantar oleh Nabi SAW. Nah, saat Nabi SAW mengantar pulang, ketemu dua sahabat, dua pemuda, berpapasan dengan dua pemuda. Lalu pemuda ini jalan tergesa-gesa, ya, karena sungkan dengan Nabi. Kata Nabi, ala rislikuma, tetaplah di tempat kalian. Hadhihi Sofiyah, ini istriku lo ya, bukan siapa-siapa. Kata subhanallah ya Rasulullah. Ya, bagaimana mungkin kami berburuk sangka kepadamu ya Rasulullah. Ya, sampai Nabi ya seperti itu untuk menghilangkan sangkaan-sangkaan yang ada di benak dua pemuda ini. Ya, langsung Nabi beri bayan penjelasan. Ini istriku lo ya, bukan siapa-siapa. Ya. Katanya subhanallah ya Rasulullah. Kata Nabi, sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam tubuh anak Adam melalui peredaran darah, dan aku khawatirkan syaitan ini memasukkan sesuatu yang tidak baik ke dalam jiwa Anda. Jadi bantu orang lain untuk tidak berbuat dosa melalui persangkaan-persangkaan yang tidak baik. Jadi kalau kita misalnya melakukan tindakan-tindakan yang dianggap mencurigakan, yang membuat datangnya buruk sangka orang lain, kasih bayar. Oh maaf, ini mobil yang di garasi saya bukan mobil saya. Ini kebetulan kami mau ke Surabaya, jadi ini dirental untuk 3 hari. Karena khawatir orang bilang, oh ini kok penghasilannya apa, kok sudah punya mobil baru. Seperti itu. Jadi kasih segera penjelasan supaya tidak ada buruk sangka. Baik, kaum muslimin, sepatutnya berdasarkan hadis ini, sepatutnya kita tidak tergesa-gesa dalam mengingkari sesuatu untuk masalah-masalah yang masih mengandung kemungkinan. Ya. Jadi kalau ada tampak seolah-olah ini kemungkaran, tetapi di sana masih mengandung kemungkinan-kemungkinan, jangan buru-buru untuk mengingkari. Lihat Nabi SAW, beliau tidak langsung menghakimi dua sahabat tadi, tetapi Nabi SAW bertanya terlebih dahulu, ma mana'akuma an tusalliya ma'ana, apa yang menghalangi anda berdua untuk tidak salat berjamaah bersama kami? Ada kemungkinan orang ini memang tidak tahu hukum, ya. Atau kaum muslimin, kita melihat ada dua orang lagi berjalan bersama seorang wanita, atau duduk-duduk di gazebo atau apa bersepi-sepian. Ya, ini ada kemungkinan istrinya, atau kemungkinan memang pacar atau bukan, tidak ada ikatan mahram. Jangan anda, ya, anda ini ingkar mungkar, ini kemungkaran harus diingkari segera. Ya, anda langsung mendatanginya, langsung anda menegurnya, atau mungkin anda buang ke sungai, ketika misalnya sungai dekat di situ. Ya, karena mengingkari kemungkaran tidak boleh kaum muslimin. Ini ada kemungkinan. Ya, ada ikhwan lagi jual parfum wanita. Anda bilang, oh ya haram ini, kau jual parfum untuk wanita. Wanita tuh keluar rumah nggak boleh pakai parfum. Oh mas, ini parfum untuk di dalam, maunya saya untuk di dalam rumah, untuk suami. Siapa bilang saya menjual untuk dikenakan untuk keluar rumah? Jadi jika ada kemungkinan-kemungkinan seperti ini kaum muslimin, jangan buru-buru untuk mengingkari. Tanya dulu, tanya. Kecuali kalau itu kemungkarannya jelas dan dia tahu itu tidak boleh, nggak usah tanya-tanya. Misalnya dia lagi minum khamar, ya, minum khamar, atau dia secara meyakinkan bergandengan dengan tangan dengan wanita yang bukan mahram dia, langsung aja tegur, haram hukumnya, sampai gandengan seperti itu, nggak boleh begitu, ini nggak boleh diminum, itu boleh. Tapi kalau sesuatu yang masih mengandung kemungkinan, lebih baik ditanya dulu. Ya, baik. Kemudian yang terakhir kaum muslimin,
Sebagian ulama menjadikan ini dalil bahwa sholat berjamaah di masjid tidak wajib. Ya, kenapa? Karena dua sahabat yang tidak ikut berjamaah ini, ketika ditanya kenapa tidak ikut berjamaah, katanya kami sudah sholat di tenda. Kami sudah sholat di tenda kami. Dan apa sikap Nabi ketika itu? Nabi hanya menegur karena dia tidak ikut berjamaah, bukan menegurnya kenapa sholat di tenda. Mestinya kan sholatnya di masjid. Tidak, tetapi hanya Nabi mengingkari karena keduanya tidak ikut berjamaah. Ya, tidak berjamaah yang kedua kalinya. Baik kaum muslimin. Jadi ini dalil bahwa tidak wajib sholat berjamaah. Namun kita menjawab kaum muslimin bahwa ini bukan dalil tegas. Ini bukan dalil yang pasti. Ya, ini bukan dalil yang pasti. Sebab dalil-dalil pasti tentang wajibnya berjamaah amat jelas. Orang buta Nabi hendak membakar, itu amat jelas dalilnya. Kalau ini masih mengandung kemungkinan, kalau masih mengandung kemungkinan, kita katakan kemungkinan terbesar yang ada dalam hadis ini adalah musafir itu tidak wajib berjamaah. Musafir tidak wajib sholat berjamaah. Karena ini peristiwanya di mana? Kasusnya peristiwa haji. Tempatnya di Mina. Mereka sholat di tenda. Ya. Nabi sholat di Masjid Khaif. Ya. Nabi tidak mengingkari mereka melakukan sholat di tenda. Jadi ini menunjukkan kaum muslimin, kata sebagian ulama, bahwa musafir itu tidak terkena kewajiban sholat berjamaah. Walaupun ini masih diperselisihkan oleh ulama. Baik. Nah, jika ada kemungkinan seperti ini, berarti batal berhujjah dengan dalil ini. Ya, kalau ada kesamaran, kembalikan ke dalil yang jelas, yaitu orang buta tetap berkewajiban hadir di masjid untuk berjamaah. Begitu juga yang tidak berjamaah, Nabi hendak membakar rumah-rumah mereka. Dengan demikian tidak sebanding antara dalil ini dengan dalil ini untuk menggugurkan kewajiban sholat berjamaah di masjid. Walhamdulillah, maka selesai sudah 3 pembahasan hadis dari kitab Bulughul Maram terkait dengan masalah berjamaah. Dan boleh jadi ini adalah hadis yang terakhir khusus untuk berjamaah, yang mengatur tentang sholat berjamaah. Esok berpindah ke persoalan tentang imam. Ya, berpindah ke persoalan tentang imam. Jika ada 1-2 pertanyaan, maka kami persilakan untuk bertanya. Ya. Kalau ada tamu itu waktunya sholat isya, ada tamu belum pulang. Ya. Jika ada tamu, ya, ada tamu bertamu di rumah, lalu azan dikumandangkan, apakah menemani tamu hingga kita tidak sholat berjamaah dianggap uzur? Bukan uzur. Bukan uzur. Sebab tamunya bisa diajak untuk sholat berjamaah. Dan ini sudah percobaan. Tiba waktu sholat, kita berkata kepada tamu, maaf, mau ke masjid. Jenengan kan juga mau ke masjid? Oh iya, saya mau ke masjid. Dan juga senang hati. Kadang kita ini lebih mengedepankan rasa sungkan kita. Iya. Terus ngajak ngobrol. Padahal ini sudah iqamah. Hanya perasaan. Jadi ini bukan uzur. Iya. Jadi seperti yang kita katakan tadi, bahwa Ibnu Ummi Maktum untuk memastikan ini uzur, dengan kebutaannya datang kepada Nabi. Bahwa apakah ini bagian daripada uzur? Nabi tidak menganggap sebagai uzur karena dia sudah mendengar azan. Apalagi kasusnya lebih ringan dari itu, yaitu hanya kedatangan tamu. Sementara tamu ini bisalah diajak untuk sholat berjamaah, atau jika dia misalnya seorang musafir dan sudah menjamak sholatnya, bisa kita tinggalkan sejenak untuk menghadiri sholat berjamaah. Begitu juga orang yang sedang mencukur rambut seseorang misalnya, ini sudah gundul separuh, tapi sudah kumat, bisa ditinggal. Katakan maaf, nanti kita lanjutkan. Kalau Anda mau pulang, pulang saja, nggak usah bayar. Bisa saja seperti itu. Dan ini bukan bagian daripada uzur. Baik, soal berikutnya. Ya. Oh ya, baik. Baik. Tampaknya mesti dituntaskan, disempurnakan sholat.
Ini berdasarkan akan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fama adraktum fasallu." Apa yang kalian dapati dari imam ikutilah. "Wa ma fatakum faatimmu." Apa yang luput maka sempurnakan. Dengan demikian, maka ketika ia melakukan salat ini sebagai hukum sunnah, tetap sekalipun sunnah dia tetap menyempurnakan untuk mendapatkan kesempurnaan tersebut. Sebagaimana Mu'adz bin Jabal ketika usai berjamaah berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kembali ke kaumnya dan salat lagi di sana bersama kaumnya. Demikian. Ya. Ya. Baik. Terus kita Jumatan itu yang itu jangan Jumatan. Kalau kita ikut sholat Jumat dan bisa kosong. Apa seperti itu? Baik. Jadi harus tunggu Jumatan selesai baru sholat zuhur sama asar. Tampaknya ada dua jawaban untuk itu. Yang pertama, hukum musafir, hukum sholat Jumat bagi musafir. Nabi SAW saat berada di Arafah, saat melaksanakan haji, beliau saat berada di Arafah, beliau tidak melakukan salat Jumat, tetapi beliau melakukan salat duhur dan dijamak dengan salat asar. Jadi beliau salat duhur qasar lalu digabung dengan salat asar ringkas. Ini menunjukkan, kata ulama, bahwa musafir tidak ada kewajiban untuk salat Jumat. Baik. Tidak ada kewajiban bukan berarti tidak boleh salat Jumat. Sebagaimana orang sakit tidak wajib salat Jumat, ketika dia memilih untuk salat Jumat maka sah-sah saja Jumatnya. Pertanyaannya sekarang, jika ada musafir yang salat Jumat, apakah dia masih bisa menjamak dengan salat asarnya? Ini pertanyaan penting. Sebagian ulama mengatakan tidak ada jamak. Tidak ada jamak. Karena Nabi SAW tidak ada berita beliau pernah menjamak antara salat asar dengan Jumat. Ya, karena memang Nabi tidak pernah salat Jumat saat safar, tidak ada berita. Ya, baik. Namun kaum muslimin, jika kita melihat hikmah daripada jamak, Ibnu Abbas pernah ditanya tentang Nabi menjamak salat. Apa kata Ibnu Abbas? Untuk tidak memberatkan umat. Jadi tujuan daripada jamak ini untuk tidak memberatkan umat. Berarti itu sebab tujuan hikmah daripada jamak, untuk tidak memberatkan umat. Berarti jika seorang musafir dia telah melakukan Jumat dan sekiranya salat asar ini dilakukan secara terpisah tanpa dijamak dan ini memberatkan, berarti sah-sah saja dia menjamak salatnya. Sah-sah saja dia menjamak salatnya dengan Jumat. Karena itu tadi tujuan daripada jamak untuk tidak memberatkan umat. Dan inilah pendapat yang ditunjukkan atau dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala tentang persoalan seperti ini. Memang tidak ada hadis, tetapi ada isyarat dari tujuan dari jamak itu, yaitu untuk tidak memberatkan umat. Demikian. Ya. Ya. Disebutkan dalam hadis bahwa apabila iqamah dikumandangkan maka tidak ada salat yang lain kecuali salat yang dikerjakan pada saat itu. Ini kasusnya bagaimana? Belum qomat? Dia terburu-buru lalu dia salat berjamaah sendiri. Baik. Kalau melihat secara, memang ada hadis yang menyebutkan tidak boleh melakukan salat dua kali dalam salat berjamaah dua kali dalam satu masjid. Tetapi kalau kasus ini tampaknya kasus di mana berjamaah yang terpisah, yang satunya rombongan musafir salat berjamaah sendiri, yang satunya nanti yang resmi yang dilakukan oleh imam setempat. Pada asalnya sebaiknya ini tidak dilakukan. Tetapi jika kondisinya memang dia buru-buru, maka sah-sah saja dia melakukan salat lebih dulu. Tetapi dia menyelisih keutamaan. Ya. Baik. Jika memang kondisinya seperti itu.
Ya. Untuk sholat isya apakah boleh mimpi-mimpian? Begini Ustaz, ada ikhwah yang meninggal dunia dan meninggalnya itu mepet satu maghrib. Kemudian kita sholat maghrib berjamaah, setelah sholat maghrib berjamaah baru kita meneruskan jenazah ini untuk dipercepat. Tapi sampai ke kuburan itu sampai lebih sholat isya. Apakah ini tidak termasuk uzur yang dibolehkan? Artinya isya itu tidak tepat waktu, mungkin masih molor sekitar 15 menit. Baik. Pertama, kuburan itu dekat dari masjid? Jauh dari masjid. Dan tadi seperti yang kita katakan bahwa ukuran wajibnya untuk mendatangi jamaah tersebut sekiranya muazzin itu berazan tidak pakai mikrofon dan terdengar oleh orang-orang yang ada di kuburan. Sekalipun tidak pakai mikrofon. Ya, tidak pakai speaker maksud saya. Tidak mungkin kedengaran, berarti tidak wajib berjamaah. Tidak wajib ke sana. Adapun misalnya, jika ternyata masjidnya dekat dari kuburan, sekiranya tidak pakai speaker pun sampai di sana, berarti yang melayat pulang untuk salat berjamaah. Sementara yang memasukkan ke kubur, dia tetap di tempat untuk memasukkannya ke dalam kubur. Ini karena ada sebuah uzur, ada sebuah maslahat. Sebab jika itu ditinggal, dikhawatirkan ada apa-apa terhadap mayit. Oleh karena itu Nabi SAW pernah begitu berencana, bertekad untuk meninggalkan salat berjamaah, membawa kayu bakar untuk membakar rumah orang-orang yang tidak salat berjamaah. Sampai kita katakan pada waktu itu bahwa orang yang meninggalkan salat berjamaah karena ada sebuah maslahat besar, semisal tukang parkir yang menjaga motor, maka dia boleh melakukan itu, ya. Dan nanti kalau ada salat berjamaah maka dia ikut salat berjamaah. Berarti Ustaz, ketika ada yang meninggal antara selesai salat maghrib, kalau daripada mepet, maka salat isya lebih diutamakan agar tidak terluput dari salat berjamaah, salat isya. Yang aneh kaum muslimin, ada orang bikin acara tahlilan misalnya ya, atau acara apa habis maghrib. Kami saksikan itu di tempat kami di Jember itu, kami lihat lagi kumpul di samping masjid atau dalam masjid. Bukan di rumah, di samping masjid. Ya. Loh kok pas habis isya pada bubar semua? Tidak ada yang ke masjid. Kami datang, loh kok enggak ada salat jamaah? Masjid sebesar ini, ya, masjid jami tidak ada yang datang. Imamnya juga tidak datang. Ya, karena dekat isya pada bubar semua, sudah pulang ke rumah. Ya, ini aneh. Ya, ini aneh. Saya tidak tahu apa ini terjadi juga di tempat ya, atau ini hanya sekedar oknum. Ya, sekedar oknum saja. Ya. Dan itu banyak terjadi, rapat. Ya, sudah kurang 3 menit salat isya atau salat duhur atau salat maghrib, bubar semua, enggak ada yang datang ke masjid. Ya, ini kebiasaan yang buruk. Oleh karena itu lebih baik diatur tadi, lebih bagus penguburannya setelah salat isya. Jika memungkinkan untuk dikuburkan di malam hari. Demikian. Ditunda, alias seandainya jika dikuburkan di malam hari tidak bisa dilakukan secara sempurna, mungkin yang mau nyolati juga sedikit misalnya, maka bisa ditunda hingga pagi hari, keesokan harinya. Ya, maksud menyegerakan jenazah ini disebutkan dalam hadis, apabila jenazah itu diletakkan di pundak kalian, maka bersegeralah kalian. Ya. Karena jika kalian bersegera, maka kebaikan yang segera kalian ajukan. Tapi jika kalian lambat-lambat, berarti keburukan kalian turunkan di pundak-pundak kalian. Ya, asri'u bi janazah, seperti itu. Dan yang kedua, bahwa Nabi SAW meninggal pada hari Senin bukan, dan dikuburkan hari Rabu. Nabi meninggal Senin, dikuburkan hari Rabu. Alias ditunda penguburannya karena ada sebuah maslahat. Ada yang mengatakan karena belum terangkatnya pemimpin dan tidak boleh kekosongan pemimpin. Yang kedua ada yang mengatakan karena banyaknya sahabat yang menyolati Nabi. Mereka bergantian menyolati Nabi SAW di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sampai 3 hari, Rabu baru kemudian dikuburkan. Nah, demikian. Jadi jika memang ada maslahat untuk menundanya, maka tunda. Kita cukupkan sampai di situ.
Oh ya. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya masalah tentang siswa sekolah SMA dan SMP di mana pada saat azan zuhur dikumandangkan, guru masih terus mengajar. Ya. Waktu sholat diberikan setelah azan sekitar jam 1. Itu gimana? Ada masjid di dalam sekolah tersebut? Ada sih. Oh iya. Ya, pertama sebenarnya waktu sholat itu kita katakan waktu sholat itu misalnya duhur memanjang dari setelah matahari bergeser dari titik kulminasi hingga masuk asar. Jadi waktunya seperti itu. Nabi SAW ditanya, sholat apa yang paling utama? Amalan apa yang paling utama ya Rasulullah? Kata Nabi, sholat pada waktunya. Semua riwayat-riwayat umumnya menyebutkan sholat pada waktunya. Ketika misalnya sholat duhur dimulai jam 12 berakhir jam 3, berarti anda sholat jam 1 masih waktunya, 2 masih waktunya, setengah 3 masih waktunya. Bukankah seperti itu? Hanya saja ada riwayat yang mana sebagian mengatakan ini saz, sebagian mengatakan tidak, bahwa amalan yang paling utama sholat pada awal waktunya. Walaupun tidak semua. Kalau sholat isya lebih utama dilakukan di akhir-akhir, ya, bukan di awal. Artinya kalau memang di tempat anda atau di sekolah-sekolah ini memang ada masjid di sana, ada sholat berjamaah di sana, maka mereka bisa mengundurnya sampai ke jam 1. Hanya saja itu tadi dia terluput dengan hadis amalan yang paling utama sholat di awal waktu, tetapi dia masih tetap mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Ya, jelas? Ya, baik. Kita cukupkan sampai di situ. Subhanakallah wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.